Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali kita ya adik-adik ya sama Kakak Leni di hari Minggu tanggal 22 November 2020. Adik-adik, udah siap untuk kita beribadah di pagi hari ini? Pasti adik-adik udah siap ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, terutama siapkan hati kita untuk beribadah di pagi yang indah dan kudus ini. Siap untuk semua? Kita akan siap ibadah online di pagi hari ini. Oke adik-adik, Kakak Leni mengundang adik-adik semua berdiri. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 338. Sukaria datang kepadanya, mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi yang indah dan kudus ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengundang Tuhan hadir di tempat dan di rumah anak klien kami masing-masing, dan berkatilah ibadah kami Tuhan secara online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang menyiapkan hati mereka untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini sebagai liturgos, sehingga ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik duduk kembali. Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Selamat pagi adik-adik. Udah siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti udah siap. Kitabnya disiapin, terutama hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, oke. Ya, sebelum kita berdoa, kita buka dulu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Udah? Oke. Sambil Alkitabnya tetap terbuka, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada pagi yang indah dan kudus ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan sebagai pelayan dan anak layan, di mana kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati anak-anak pelayan kami, walaupun secara online Tuhan Engkau akan memberkati itu semua, sehingga
firman yang nanti kami baca, firman yang nanti kami dengarkan Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, semuanya berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sekian jawab pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Adik-adik, tadi sudah baca firman Tuhan, sudah melihat apa yang terjadi di dalam pemberitaan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, kakak ini mau nanya sama adik-adik. Adik-adik pernah enggak jadi seorang pemimpin? Maksudnya gini, pemimpin saat adik-adik sekolah, jadi ketua kelas, atau pemimpin dalam belajar kelompok, ya, ketua maksudnya, ketua kelompok itu juga adalah seorang pemimpin, ya. Ketika dia menjaga adiknya di rumah, ya, itu juga adalah seorang pemimpin, ya adik-adik. Ketika dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin dalam klub sepak bola, nah itu juga adalah seorang pemimpin. Nah, adik-adik, pemimpin itu yang bagaimana sih? Nih ya, pemimpin itu adalah seseorang yang dipercayakan, diberikan tanggung jawab untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh mungkin guru di sekolah kepada adik-adik, ataupun dalam keluarga orang tua kepada adik-adik untuk menjaga seorang adik, ya, itu juga seorang pemimpin, ya. Nah, adik-adik, pemimpin itu yang bagaimana sih? Ya,
Pemimpin itu adalah dia menjalankan tugas, tanggung jawab yang ketika dia diberikan oleh seseorang kepadanya, dia melakukan. Ya, tetapi dalam pemimpin itu bukan berarti karena dia merasa dia sebagai seorang pemimpin atau dia menjadi seorang ketua, lalu dia seenaknya. Ya, mentang-mentang saya pemimpin, kamu harus dengar sama saya. Ya, ada masukan gini kak, gini, nggak usah. Saya yang jadi ketua, kamu harus dengar sama saya. Ya, tidak seperti itu adik-adik. Ya, seorang pemimpin adalah dia harus melaksanakan tugas kepemimpinan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran diri, ya, dengan mengayomi. Nah, itu adalah seorang pemimpin. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali adik-adik. Dari penjelasan yang tadi Kak Lini jelaskan, kita kembali ke firman Tuhan tadi adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, di kota Korintus ternyata ada terjadi loh adik-adik. Ada terjadi pertentangan. Ya, pertentangan antara pemberitaan firman Tuhan ya oleh rasul-rasul yang disebut rasul-rasul palsu. Nah, rasul-rasul palsu Kak Leni, ya, rasul-rasul palsu itu berarti apa yang mereka menyampaikan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan tadi, ya, ada beberapa rasul-rasul palsu yang mencari keuntungannya dari pemberitaan firman loh adik-adik. Benar-benar ya adik-adik, masa firman itu disampaikan dia mencari keuntungan dari firman itu. Ya, wow, luar biasa. Ya. Nah, mereka mengganti firman Tuhan itu dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga manusia. Ya. Dengan memberikan sesuatu yang pokoknya menyenangkan lah. Ya. Yang sehingga sebagian jemaat bahkan merasa ucapan-ucapan dari rasul-rasul palsu tadi itu memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, dari situ mulailah mereka adik-adik membandingkan pelayanan rasul-rasul palsu itu dengan pelayanan Rasul Paulus. Ya adik-adik ya. Ya, sehingga apa? Ya, mereka merasa, oh rasul-rasul palsu ini penyampaian firman Tuhan begitu baik, begitu indah. Nah, sehingga mulai deh rasul palsu ini mulai mendapat pujian, ya, mendapat pujian dari jemaat di Korintus, ya. Dan karena apa? Karena mereka membandingkan dengan Rasul Paulus, ya, yang mana Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertera dalam firman Tuhan, ya. Nah, di sini membuat hati Rasul Paulus sedih adik-adik. Tapi Rasul Paulus adik-adik tidak patah hati atau tidak kecewa. Ya, malah dia mengatakan bahwa dengan semuanya itu, ya, dia yakin Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat Rasul Paulus bersama teman-teman dalam pelayanan di Korintus itu tetap menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya, nah di sini kita mau melihat pelayanan Rasul Paulus itu adalah seorang pelayanan yang memiliki pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang bagaimana sih kali ini? Nah, pemimpin rohani itu adalah pemimpin yang benar-benar dia mengandalkan Tuhan, yang mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika dia menghadapi suatu tantangan, dia dihina atau dia dijatuhkan atau dia apapun, dia tetap melayani. Dia tetap menerima itu dengan kerendahan hati. Dia tidak marah,
Dia tidak kecewa adik-adik terhadap orang-orang jemaat di Korintus. Karena dia tahu, ya, pelayanan yang dia lakukan adalah bentuk kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah kepada mereka, ya. Karena dia mau melakukan itu dengan apa tadi? Kerendahan hati. Dengan kejujuran di hadapan Allah. Karena memang dia tahu firman itu, ya, firman itu diberikan untuk ditegur, diingatkan, dinasihati. Jadi ketika firman itu disampaikan, ada teguran, ada peringatan yang harus dilakukan. Contoh, jangan membunuh, berarti tidak boleh membunuh. Jangan menghina, berarti tidak boleh menghina. Tetapi yang disampaikan rasul-rasul palsu ini, mereka menyampaikan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mulai deh ada perbandingan. Ya. Nah, itulah yang kadang dialami dengan kehidupan kita saat ini. Ya. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita ditegur, kita tidak mau terima, ya kan? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap orang tua, terhadap orang teman, ketika kita ditegur, kita marah. Nah, itu tidak baik adik-adik, ya. Nah, kita bisa lihat kepemimpinan Rasul Paulus, ya. Dia adalah pemimpin rohani yang benar-benar takut akan Tuhan, ya. Pemimpin yang selalu, ya, mengayomi, teladan yang baik, ya, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan selalu meminta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan dia. Sehingga dengan semuanya itu dia bisa kembali membangun jemaat yang tadi benar-benar sudah ada perbandingan apa, tetap dia melayani sehingga mereka bisa sadar akan perbuatan mereka. Nah, adik-adik, ya, sebagai seorang pemimpin kita juga harus memiliki kerendahan hati, ya. Sebagai seorang pemimpin kita juga harus menerima teguran. Sebagai seorang pemimpin kita harus menjadi pemimpin yang mengayomi, merangkul, ya, bertanggung jawab, melakukan tugas dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik, nah di sini kita mau lihat, ya, bagaimana Roh Kudus itu menolong adik-adik sebagai seorang pemimpin. Ya, ketika diberi tugas tadi, adik-adik tanggung jawab, melakukan dengan baik, berarti adik-adik sudah melakukan kepemimpinan dalam kehidupan adik-adik sebagai seorang anak. Di sekolah, adik-adik melakukan itu, adik-adik sudah melakukan tanggung jawab itu, adik-adik melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pemimpin rohani yang melakukan kebaikan untuk semua orang. Nah, jadi marilah kita sebagai anak Tuhan, jadilah pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati. Pemimpin yang mau mengayomi, pemimpin yang menjadi pemimpin rohani untuk kita semua. Baik dalam keluarga kita, di sekolah, dimanapun kita berada, ya, melakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kakak Layan dari anak TK, anak kecil sampai anak tanggung. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 233. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
adik-adik, karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita satu dalam doa syafaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan. Gereja di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Harapan Indah ya Tuhan, dalam setiap program yang dijalankan ya Tuhan, berkati juga para majelis jemaat, ketua majelis jemaat dan juga jemaat-jemaat yang berkumpul jadi satu dalam melaksanakan program-program ini ya Tuhan. Engkau sertai berkati setiap program yang ingin dijalankan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun program-program ini adalah untuk semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, Engkau turut campur tangan Tuhan, sehingga setiap program dan pergumulan ini dapat terselesaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami, setiap pelayanan kami semua di sini. Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan, agar ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk gereja, untuk bangsa dan negara ya Tuhan, bangsa dan negara di seluruh bumi ini yang selama ini sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ya Bapa. Engkau sertai berkati Tuhan, bangsa dan negara di seluruh muka bumi ini, terkhusus bangsa dan negara Indonesia Tuhan, yang juga pada masa saat ini masih mengalami masa pandemi COVID-19. Engkau pulihkan bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus dari pandemi ini. Kiranya kami semua yang terpapar maupun yang masuk dalam menjadi tim-tim garda terdepan Tuhan Yesus, Engkau berkati sertai mereka, beri mereka selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar pandemi ini segera selesai dan kami semua boleh pulih kembali ya Tuhan Yesus, bangsa ini boleh pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk pemerintah-pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah, hingga para warga negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, berikanlah kami semua toleransi yang baik, berikanlah kami pemahaman yang baik mengenai setiap masalah yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya setiap program-program juga yang sedang dibuat oleh pemerintahan saat ini, semoga Engkau turut campur tangan, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jauhkan dari hal-hal yang ingin menjadi keuntungan diri sendiri ya Tuhan, tapi Engkau turut campur tangan sehingga program-program ini dapat realisasi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau turut campur tangan juga setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk orang-orang sakit di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau sertai berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam fisik, mental mereka. Engkau berkati selalu ya Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, baik makanan, minuman maupun obat-obatan atau terapi-terapi lain yang sedang dijalankan ya Tuhan Yesus. Engkau sertai berkati mereka agar mereka dapat pulih kembali, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang tersayang mereka, sehingga dalam perkumpulan itu bisa memuliakan nama-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga semua orang, berkati juga adik-adik layan di sini, adik-adik layan PKPA GPIB Harapan Indah Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Engkau berkati selalu ya Bapa, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang baik, agar setiap langkah kehidupan mereka Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menyertai, sehingga mereka selalu menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan harapkan, anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah ungkapan syukur pada doa syafaat kami yang kurang sempurna, tapi kami sempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Udah siapin persembahannya? Ya, adik-adik, sesudah adik-adik memberikan persembahannya, selesai ibadah adik-adik minta tolong mama atau papa bawa persembahan yang tadi sudah adik-adik berikan ke gereja ya. Oke. Ya, kita akan memberikan persembahan kita dari Kidung Ceria 205 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita nyanyi ayat yang kedua. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tetap apalah ku yang kanan. Ya, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan ini. Kita semua berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terutama persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan ketika anak-anak kami ini memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Engkau terima persembahan ini dan Engkau berkati persembahan ini bagi pelayanan kasih Tuhan, khususnya di Gereja Harapan Indah. Dan berkatilah kehidupan keluarga orang tuanya dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 272. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami sampai di penghujung ibadah pagi ini ya Tuhan, itu semua karena berkat dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, atas hikmat yang Tuhan berikan juga kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kiranya Tuhan mau menolong kami untuk kedepannya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami selalu Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani yang baik dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau selalu memberikan kesehatan kepada kami, sehingga minggu depan kami dapat kembali bersama-sama beribadah hari Minggu pelayanan anak walaupun online ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.